Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Muhyiddin Habib tak berakhlak ya, memotong ceramah Sayyid Saif Alwi ya, yang mana beliau adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Mohon simak sampai akhir ya. Bila bin nasabi, ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap, bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh thalabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong, 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 bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nasab. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut enggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kowe pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qurannya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul? Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain, bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain, muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul? Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karuan. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadits Rasul SAW. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul SAW, laisa minna, bukan kelompok kami. Oh, berarti nggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan kelompok kami, kata Rasul. Bukan umatku
orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghiran, yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita. Wa ya'rif haqqal li'alimina, dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Melekat. Akalnya melihat orang tuh, orang salah kok diikuti. Kenapa bisa begitu orang bisa mengikuti sesuatu yang salah? Ada dogma sebelumnya. Kalau nggak cinta sama Habib itu katanya nanti tidak dapat syafaat. Itu dogma itu masih melekat. Jadi terlalu mendewa-dewakan Habibnya, saya nggak setuju. Anda ngomong gini, Anda Habib loh. Justru saya Habib. Saya merasa di saya nggak harus dapat stigma kemuliaan dilekatkan dengan ahlul bait dalam Al-Quran. Justru saya menghina dong Tuhan saya. Kalau yang di dalam Al-Quran itu diletakkan kepada saya Habib, hancur nih kitab suci. Masa dilekatkan kepada Bahar yang tingkah lakunya sama Islami, hancur nih Al-Quran. Justru saya ingin meletakkan Al-Quran pada tempatnya, kesuciannya. Bahwasanya ahlul bait pada Al-Quran itu bukan termasuk, itu hanya 5 orang aja. Yang lain ini tidak ada jaminan. Ini dogma-dogma yang sesat. Dan sebagian banyak takut, karena sudah dari turun-menurun kasih dogma ini. Nah, loh, sampai pernah ada yang minum aja nggak berani negor. Ini sudah nggak pakai akal sehat. Beragama sudah nggak pakai akal sehat. Buat apa Tuhan nurunin Nabi? Untuk mengajarkan baik dan buruk. Terus karena sebuah keturunannya berbuat buruk terus dicintai. Saya pernah mendengar ada kata-kata begini, agama itu tidak pernah salah. Ya. Tapi beragama bisa salah. Bisa salah. Iya. Benar itu ya. Loh, semua agama tuh aturannya baik kok. Tidak ada agama mengajarkan keburukan. Tapi banyak perilaku, semua agama lah. Banyak orang yang nggak benar. Tapi orang beragama banyak yang melakukan kesalahan gitu. Loh, jelas. Begitu agama sampai di kepala orang, bisa berbeda-beda. Bisa saja saya mau pergi haji hanya untuk cari label, nanti dapat jabatan. Tapi agamanya sendiri tidak salah ya. Semua agama nggak salah. Semua agama asal tidak salah, datang ya? dari akal yang sehat. Asal datang dari akal yang Akal sehat. yang sehat, yang jujur, yang bersih hatinya. Kitab suci itu kalau nggak dibahasin oleh hati yang jujur, ya seperti maaf kemarin yang saya debat dengan Eki. Mengutip ayat sembarangan, jangan. Jangan mengutip ayat untuk kepentingan dia. Ini bahaya. Ya, bukti agama terpecah-pecah. Ini kenapa? Agama yang di kepala manusia itu tidak mutlak. Semua persepsi yang relatif. Jadi tidak perlu kita saling mengkafirkan, mencaci maki agama. Sebentar, saya masih nggak ngerti gimana agama yang ada di kepala manusia itu tidak mutlak. Akalnya melihat orang tuh mengerti tafsir secara singkat, tapi pahami itu secara utuh. Apa tamparan? Ikam ketujuh bekaku merasa bangga karena Ikam punya silsilah. Oke, kita mati nanti dihadapkan pada satu jembatan dan satu gerbang ditemukan dengan Rasulullah. Ketika kita bangga membawa gelar Rasulullah dengan gelar habaib, lantas kemudian nanti dipertemukan dengan baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, Ikam siapa? Ya Rasulullah, ulun cucupian. Apa buktinya? Si Fulan bin si Fulan bin si Fulan bin si Fulan bin si Fulan. Oke, kalau Ikam bangga dengan Fulan dan Fulan Ikam, tuh Abu Jahal, tuh pada Ikam, terdahulu pada Ikam, bisi Fulan, aku kada kau membela. Apa kabar? Tapi kalau memang Ikam anak dan cucu aku, kata baginda Rasulullah, tidakkah kamu mengerti dan faham sejarah ketika ruh di ujung hulkum baginda Rasulullah? Kenapa yang diteriakkan oleh Rasulullah kalimatnya ummati, 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 tidak terlafalkan kalimat ahlil baiti, ahlil baiti? Ini terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul baita wa yutahhirukum tathira. Rancak mengisahkan tuh, tapi kada paham juga. Yang Maka era-era ngaku turunan Rasul ari ilmu bagung. Ngaku turunan Rasul ari akhlak setan. Kudu nage pantes nage siapa bin iblis pantes euy. Ngaku oh kuring teh turunan wali. Turunan Rasul goblok siapa. Pedah didikan para wali songo baheula euy teu meunang ngaku-ngaku Habib. Teu meunang nemong-nemong Sayyid.
temenang nembong-nembong syarif, temenang we genggam dina ati bahan syukuranan urang we, bahan syukuranan urang. Ngan didikan baheula para wali songo di urang, didikan tawadhu jeung dina raraga keur nyebarkeun ajaran agama. Ai nyebarkeun ajaran agama entong ngutamakeun pengakuan kuring anak turunan Rasul. Ulah agama mah tah ajarkeun we, sok praktekeun, dakwahkeun, tabligkeun ajaran Rasul nu sabenerna, amalkeun, tah eta ajarkeun. Keun bae batur teu nyahoeun ka urang turunan Rasul, keun bae. Keun bae. Da ka era-era ngaku turunan Rasul ari ilmu blagung. Ngaku turunan Rasul ari akhlak setan. Inyam-inyum taramaya. Nipu ka batur. Dan ngaku turunan Rasul ka eta. Salah pinalaikan orang ditemong-temong bibir ngupat si muat ngawadul jeung nipu hate kosong tina zikrullah han ari karesep kana bal, karesep kana futsal, karesep kana heuleuy, kana nyanyian-nyanyian anu didinya jauh jeung pangeran, jauh jeung Rasul. Brang bring blong di itu di dia euy. Nepi ka beurang jeung peuting ngagenggeng radio teh naon dangdut. Pop. Ai ngaku kuring teh turunan wali. Turunan Rasul goblok sia mah. Kuduna ge pantes ge sia mah bin iblis pantes euy. Bin iblis lain bin wali lain. Nah, mata tuna we dina jero hati. Udah harapkeun mah naonana heuh kalakuan Rasul, amal Rasul, ilmu Rasul sok harapkeun dagangkeun. Keun bae batur teu nyahoeun urang turunan Rasul, keun bae. Catet tadi urang mata seolah leungit weh nu disebut para sayyid syarif di permukaan teh teu di zaman saha ti wali songo kahandap naon sabab dateng utamakeun ngadagangkeun kuring turunan Rasul henteu. Zuriat Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh zuriat Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid, bedalah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya. Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ba'alawi. Ya? Ba'alawi. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya. Saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib nggak ada. Nah, jangan dipelintir. Keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak, dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Alul Bait, Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia teman-teman tadi tanggapan dari yang mana tadi Said Syef Alwi lagi ceramah ya, tiba-tiba ada seorang muhibbin atau pecinta Habibie itu memotong ceramahnya ya. Itu sangat tidak berakhlak ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana Said Syef Alwi ini cucu Nabi Muhammad SAW lagi ceramah dipotong ya. Sungguh tidak elok ya menurut pandangan kita ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kita doakan Said Syef Alwi sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin. Dan tadi Habib Kribo yang membahas seperti itulah. Intinya Habib Kribo juga semoga panjang umur, Allah sehatkan, amin. Dan tadi Buya Muhyiddin juga, beliau menyebutkan bahwa nggak ada Habib yang lahir ke dunia ini langsung pintar ya, pasti memerlukan proses belajar ya. Intinya belajar ilmu agama, jika itu Habibnya baik atau berilmu ya ikuti, kalau enggak ya nggak usah diikuti ya teman-teman. Ini seperti itu. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, amin ya Allah, amin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.